Saya tetap membantu mereka, tetapi saya tidak pernah lagi ke gereja ataupun saya melakukan khotbah-khotbah seperti biasanya ketika saya jadi pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala puji atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Sholawat dan keselamatan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Jika seluruh umat Islam bergerak seirama dengan membagi-bagikan channel-channel Islam ke media sosial yang lain, baik FB, WA, IG, dan lain-lain, insya Allah kebenaran akan menguasai dunia dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share. Karena uang, pendeta Yohanes memutuskan masuk Islam. Mualaf mantan pendeta Yohanes akhirnya bertemu dengan Koh Donditan. Berikut ini mualaf mantan pendeta Yohanes dan Koh Donditan mengulas ayat-ayat Alkitab yang diragukan. Saya dari kecil taat Katolik. Oh, Katolik ya? Saya taat Katolik dan saya putra altar. Kemudian ada kesempatan 6 bulan masuk di seminari Mertoyudan. Ya, jadi untuk dipromosikan masuk ke seminari. Pendeta Yohanes dari kecil adalah penganut Kristiani. Saat remaja bahkan digadang-gadang akan menjadi pastor. Namun akhirnya karena menikah, Ignatius Yohanes Kestanto menjadi pendeta Kristen Protestan. Setelah menjadi Muslim, pendeta Yohanes bertemu dengan Donditan dan membahas beberapa ayat dalam Alkitab yang diragukan keasliannya. Keraguan ini yang menjadi dasar dia memeluk Islam. Kalau sebuah buku petunjuk yang tadi Bapak awal katakan, buku petunjuk mengenai motor, buku petunjuk mengenai apa, barang apa, produk apa gitu. Nah, kalau ini dianggap sebagai buku petunjuk untuk kehidupan manusia, terus yang nulis juga sampai ngomong karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya. Gimana menurut Bapak? Itulah yang membuat saya kemudian mendapat hidayah untuk meninggalkan buku petunjuk yang tentunya diciptakan bukan oleh yang menciptakan saya. Iya. Selama mendalami isi Alkitab, pendeta Yohanes sebenarnya sudah mulai meragukan kebenarannya. 2 tahun terakhir sebelum masuk Islam, pendeta Yohanes meninggalkan kependetaannya walaupun belum meninggalkan agama Kristen. Pendeta Yohanes tetap membantu manajemen gereja khususnya berkaitan dengan pendirian gereja. Sebagai orang yang cerdas dan berpendidikan, ia akan selalu mencari kebenaran yang didasarkan kepada argumentasi, alasan, data, dan dalil-dalil yang logis dan ilmiah. Masuk Islam bukan karena hal-hal yang berbau mistis atau sejenisnya, apalagi untuk mengejar materi. Pendeta Yohanes masuk Islam bukan karena uang. Nah, saya suka ini dengan soal uang ini. Kemarin ini saya ketika di-share oleh MCY video saya di YouTube itu ada channel lain, channelnya Mas Didi Juli, bahas kalau saya ini jadi mu'alaf. Intinya nanti saya sebenarnya cuma cari uang untuk terima ceramah-ceramah gitu. Kemudian saya di kolom komentar bilang, justru itulah selama ini saya menentang soal uang ada di gereja. Selama saya buat persekutuan doa, saya bentuk pengurus dan saya tidak pegang uang. Ada bendahara yang pegang uang dan mengelola itu, dan saya pastikan saya paling menentang orang yang hari ini ada di gereja tujuannya mencari uang dan mencari pekerjaan. Justru dia sangat menentang keras jika mencari uang dengan kedok agama. Seperti yang dialaminya dalam kekristenan, banyak pendeta memanfaatkan kependetaannya untuk meraup keuntungan. Bahkan gereja pun dijadikan aset yang bisa diperebutkan, dan tentu motifnya adalah uang. Aset gereja ini kan beberapa sinode kan tetap milik aset pribadi. Nah, tentunya ketika anaknya beranjak besar dan bapaknya sudah usia dan kemudian tidak ada penerusnya, tentunya kan harus aset itu ada dibagi waris ya. Karena ada hubungan, karena aset itu adalah aset pribadi, kemudian harus dibagi waris, makanya harus dijual gitu. Iya. Oke. Kemarin saya sempat mau nolong satu pendeta ini, karena bangun gereja ini sudah berhasil
kesana kemari, kemudian mengumpulkan orang dan mengumpulkan dana untuk bangun gereja. Cuma ini Pak Pendeta lucu ini, bentuknya tidak gereja, bentuknya ruko. Ya lantainya 3, ini luasnya tanah sepatok nih, gede. Kalau di Klaten itu sepatok itu 7.000 meter. Wah itu gede. Oh, kalau gereja dalam bentuk ruko mah wajar Pak, saya juga dulu gereja saya juga ruko. Oh iya, yang saya maksudkan bukan itu. Karena kalau kita di kota, kayak kota saya di Semarang, beberapa kota di Surabaya memang karena tidak ada tempat pakai ruko gitu ya. Ini kan beda ini. Ini tanah kosong kemudian dibangun gereja, tapi bentuknya ruko. Dan izinnya dari adalah awal? Izinnya ruko. Ruko. Oke. Nah, Jadi menyalahi izin gitu Pak ya? ya, saya hanya titip pada teman-teman kalau diajak untuk bangun gereja, ngumpulin dana, tanyain dulu pendetanya sudah punya IMB apa belum. Jangan-jangan ini modus untuk bangun rumah dengan cara bilang mau bangun gereja, padahal yang dibangun cuma rumah pribadi atau ruko. Gitu Pak. Wow. Ya. Pelaku ya. Pada saat memberitakan Injil, walaupun dalam keraguan, namun Pendeta Yohanes harus mengikuti apa yang dikatakan oleh sinodenya. Kemudian yang menjadikan saya benar-benar akhirnya meninggalkan adalah bahwa semua yang ditulis di sini hari ini, saya tidak pernah boleh ajarkan ke pengikut saya, ke jemaat saya, karena saya harus tunduk kepada sinode saya harus tunduk kepada arus utama saat ini. Ayat-ayat yang menjadi rujukan untuk mengabarkan Injil, yaitu ayat tentang amanat agung pun ternyata juga banyak dari kalangan Kristen sendiri yang meragukan. Padahal ayat itulah yang membuat Pendeta Yohanes sangat menginginkan menjadi pendeta. Namun ayat ini ternyata banyak yang menafsirkan berbeda-beda, bahkan saling bertolak belakang. Mari kita lihat status ayat tersebut yang masih diperdebatkan dari kalangan Kristen sendiri. Matius 28:19 yang isinya karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus gitu kan. Itu kan ketiga pribadi itu kan muncul dalam satu ayat tuh Pak. Walaupun tidak ditulis ketiganya satu, tetapi kan 3 pribadi ini muncul. Nah, ternyata kalau kita pelajari Pak, ayat itu ternyata menurut kalangan kekristenan sendiri yang mempelajari kritik teks, ternyata ayat itu adalah ayat tambahan tuh Pak. Saya punya buku Pak, ya. Gospel Matius, tapi dalam bahasa Ibrani Pak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Ibraninya itu dari Rabbi Shem Tov namanya. Yang menerjemahkan itu namanya George Robert apa George Robert ya? George Robert Pak. Matius 28:19 itu ternyata kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris artinya cuma go, pergilah gitu Pak. Tidak ada tuh jadikanlah semua bangsa murid, itu nggak ada. Nah, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, ternyata Matius 28:19 itu adalah ternyata ayat yang ditambahkan di abad kedua gitu Pak, oleh kalangan gereja. Bahkan yang saya baca, Katolik Ensiklopedia juga mengatakan begitu. Britannica Ensiklopedia juga begitu. Belum lagi dari perorangan-perorangan yang menulis tentang status daripada Matius 28:19 Pak. Bahkan ini Pak nih, ini ada sebuah buku nih. Ya, Five Gospel. Bapak udah pernah baca nggak dulu? Belum ya. Robert W. Funk Pak. Robert W. Funk ini bersama dengan sekitar 77 atau 79 ahli-ahli teologi yang lain Pak, yang gelarnya semua kalau nggak PhD itu THD. Dia bilang di sini bahwa Matius 28:19 itu tidak mungkin berasal dari Yesus Pak. Ternyata ayat ini pun tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Dan ini yang meneliti adalah sarjana-sarjana teologi dari kekristenan sendiri. Kurang lebih ada 79 ahli-ahli perjanjian baru yang meragukan teks ini asli atau bukan. Diragukannya kebenarannya ini dari ucapan Yesus, bahkan kalangan intelektual Kristen sendiri banyak yang meragukan. Perbuatan itu di dalam Matius diekspresikan dalam bahasa Matius dan menggambarkan pendapat pengunjung tentang misi dunia dari gereja. Yesus mungkin tidak memiliki ide meluncurkan sebuah misi dunia dan pastinya bukan seorang pembangun institusi. 3 bagian dari perbuatan ini membuat murid, membaptis, dan mengajar merupakan program yang diadopsi oleh gerakan yang baru, tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus. Perbuatan-perbuatan ini
tidak terletak pada tradisi lama seperti yang ditunjukkan Farisi dan perbedaan mereka. Perbuatan-perbuatan itu dibingkai dalam karakteristik bahasa penginjil perorangan dan mengekspresikan pandangan mereka tentang bagaimana misi gereja yang baru harus dipahami. Di sini kan ada kalimatnya ini apa? Tetapi tidak menggambarkan instruksi langsung dari Yesus ya. Ini yang mengatakan, ini yang penulis ini Pak. Ini semua nih Pak. Bapak lihat title-titlenya. Didi itu berarti doktor divinity ya Pak ya? Ya. PhD ya kan? Ada yang PhD. Ya. Ini MDiv ini berarti apa? Master Divinity ya? Nah, semuanya tuh Pak. Kalau nggak PhD, MD, ini THD, Theological ya Pak ya, dokter ya. Ini kurang lebih ada 79 ahli-ahli perjanjian baru yang mengatakan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di dalam ayat ini yang sudah tersebar luas dan menjadi dogma adanya Trinitas, ini pun dianggap tidak asli oleh kalangan mereka sendiri. Satu lagi yang dianggap sebagai bukti konsep Trinitas dalam Bible kan Bapak pasti tahu lah, 1 Yohanes 5 ayat 7 Pak ya. Karena ada 3 kesaksian di dalam surga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah, kalau di Matius 28:19 ada 3 pribadi yang disebutkan walaupun tidak disebutkan satu. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 disebutkan tuh ada Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah itu kan bisa dibilang bukti bahwa ada konsep Trinitas dalam Bible gitu Pak. Ya. Betul kan? Menurut Betul nggak Pak? Bapak kan dulu kan? Nah, ternyata ada ini Pak. Ini Bapak dulu pernah baca apa enggak nih? Ini adalah sebuah kitab suci Katolik. Bapak tahu lah ya, kitab suci Katolik. Dulu waktu Bapak waktu masih di Katolik pernah lihat ini nggak Pak? Iya, ada tambahannya, ada kitab tambahannya Deuteronika ya. Yang Deuterokanonika ya. Ini tidak untuk diperdagangkan Pak. Ini dipersembahkan oleh ini Pak, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Terbitan percetakan Arnoldus ND. Nah, ini dari terbitan tahun 2009 Pak. Saya nggak tahu Bapak pernah baca atau enggak. Kan ayatnya ini Pak. Ayat 7 nih, ya kan? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus Pak ya. Iya. Sampai ada kata-kata di bumi dan apa nih? Di bumi roh. Nah, dan yang dan ketiganya adalah satu, ya kan? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ini kan ada dalam kurung nih Pak ya. Nah, ini keterangannya nih Pak. Ayat 78 di surga, di dalam surga sampai kata-kata di bumi. Nah, keterangannya itu ini Pak. Coba tolong bacain Pak. Ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah paling baik dari Vulgata. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Boleh diulang Pak? Karenanya? Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya. Semua ini jika diketahui oleh siapapun penganut Kristen dari kalangan manapun pasti akan menimbulkan keraguan-raguan. Itu menggambarkan bahwa itu gugur gitu Pak sebagai yang namanya bukti konsep Trinitas di dalam Bible. Ya, saya suka nih, jadi soal Trinitas ini kan dari dulu nih awet ini. Iya. Konsep saya ketika waktu di kuliah dulu, saya membayangkan ini kan, saya ngomong dengan dosen saya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ya. Ketika saya ngomong seperti itu, Bu dosen saya bilang, loh enggak begitu loh, itu bukan tiga pribadi yang berbeda, itu sama.
Iya. Beliau dari Sinode Baptis. Iya. Jadi ini sama, Bu. Sama. Bapak itu juga putra, Bapak juga Roh Kudus. Itu Trinitarian Pak itu Pak? Iya. Yang ngomong itu orang Trinitarian? Iya. Oh terus? Iya. Saya ngomong, Bu, kalau ini sama, ketika saya baca di Alkitab, kok enggak menunjukkan begitu ya? Misal contoh saat putra ini berdoa ketika di Taman Getsemani. Iya, iya. Kalau ini adalah pribadi yang sama, kenapa ngapain berdoa? Berdoa. Iya, iya. Terus ini Pak, waktu Yesus dibaptis, Iya. ada putra di Sungai Yordan, ada suara dari langit, kemudian ada Roh Kudus yang turun dalam bentuk burung merpati. Iya. Kalau sama kok ada 3 yang Iya. langsung muncul bersamaan gitu loh Pak. Nah, Jadi ya. gitu. Tentunya dosen saya yang paling saya suka itu jawabnya simpel. Ya. Hari ini kamu ada yang ngajar kamu ini dosennya kan di sini beda-beda nih dari alirannya. Kamu tinggal pas soal itu, ya kamu nurutin aja. Dia yang nanut. Imani saja gitu. Iya, maksudnya dia ini yang model kayak gimana? Ya, soal pandangan dia soal Trinitas. Oke Bu, baik. Jadi ketika ini dari karismatik nih ngomong bahwa Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya saya harus juga ngikutin, ya kan? Supaya nilai saya baik kan? Ya kan? Gitu ya. Ya tapi kalau agak yang Protestan, Bapak sendiri, putra sendiri, Roh Kudus sendiri, ya aku harus nurutin juga. Ya, akhirnya sebenarnya kalau kita simpulkan itu bukan perintah dari Sang Pencipta kita, bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di hidup kita. Iya. Dan itulah yang semakin hari semakin saya renungkan ke sininya. Iya, iya. Saya harus mengambil sebuah keputusan itu tidak gampang. Jadi perlu waktu 3 tahun untuk mengambil keputusan untuk saya harus memulai hidup baru dengan sebuah keyakinan yang benar dan tidak ada keraguan di sana. Tapi saya lebih senang lagi kalau teman-teman saya yang hari ini ada di kekristenan, yuk kita cari kebenaran. Kita terus dari hari ke hari mencari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalan hidayah. Supaya ya kita tidak dimanfaatkan, tidak jadi objek. Saya jadi objek sudah lebih dari 10 tahun. Saya ada di garis depan di dalam penginjilan. Dan saya tahu manajemen gereja. Saya tahu bagaimana sikap-sikap mereka. Kita hanya dijadikan sebuah objek untuk meraih apa yang mereka inginkan. Terutama mereka kepengen pekerjaan dan mereka kepengen uang. Demikianlah pembahasan video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.